wabarakatuh. Saya Dika Darmina dari Pendidikan IPS 2. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang diajarkan oleh Ibu Eka Susanti. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi, latar belakang, dan manfaat sosiologi pendidikan. Definisi sosiologi pendidikan yang pertama menurut F.G. Robbins, sosiologi pendidikan adalah sosiologi khusus yang bertugas menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Yang kedua menurut F.G. Fine, sosiologi pendidikan adalah studi yang komprehensif tentang segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. Dan yang ketiga menurut Niche Theory of Sociology, di mana sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Selanjutnya mengenai latar belakang munculnya sosiologi pendidikan. Nah, perkembangan disiplin sosiologi pendidikan terjadi di Amerika Serikat oleh John Dewey yaitu pada tahun 1899 sampai 1916. Beliau adalah ahli ilmu sosiologi yang memberikan perhatian lebih terhadap dunia pendidikan. Dewey melihat perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Amerika mempunyai peran penting bagi perubahan pendidikan akibat dari ketertinggalan kebudayaan atau disebut dengan cultural lag dari perubahan sosial yang sangat cepat di dalam masyarakat yang merupakan sumber masalah sosial dan lembaga pendidikan tidak mampu mengatasinya pada saat itu. Oleh karena itu, Dewey membuat sekolah percobaan di Chicago, di mana sekolah ini berusaha menghidupkan semangat sosial di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Menurut Dewey, sekolah adalah sebuah masyarakat ini di mana satu pihak mencerminkan kehidupan bersama di luar sekolah maupun kehidupan sosial masyarakat. Pada tahun 1950-an, disiplin sosiologi pendidikan berubah ke arah yang lebih baik, di mana banyak terbitan buku-buku teks atau jurnal-jurnal ilmiah yang dengan tegas menampilkan diri dengan sifat lebih sosiologi. Kajian sosiologi pendidikan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kajian mikrososiologi pendidikan, yaitu yang mempelajari hubungan antara pendidikan dan peranata sosial lainnya, seperti keluarga, ekonomi, dan politik. Yang kedua yaitu kajian makrososiologi pendidikan yang mempelajari interaksi sosial yang berlangsung dalam institusi pendidikan. Selanjutnya, tujuan sosiologi pendidikan yang pertama menganalisis proses sosiologi anak, yang kedua menganalisis perkembangan dan kemajuan sosial, yang ketiga menganalisis status pendidikan dalam masyarakat, yang keempat menganalisis partisipasi orang terdidik dalam kegiatan sosial, yang kelima menentukan tujuan pendidikan, yang keenam memberi latihan bagi para guru. Ini merupakan tujuan utama sosped. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua, saya akan membahas mengenai interaksi sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitar saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa itu social distancing. Social distancing atau biasa disebut dengan pembatasan sosial adalah salah satu upaya pemerintah untuk menangani wabah virus corona. Social distancing itu sendiri merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan melakukan kontak langsung dengan orang lain. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai apa itu social distancing, maka di sini saya akan bercerita interaksi atau social distancing yang ada di sekitar saya. Tidak boleh diadakan perkumpulan, baik itu perkumpulan forum masyarakat maupun forum diskusi lainnya, karena social distancing ini sangat membatasi perkumpulan-perkumpulan tersebut. Yang kedua, tidak boleh mengadakan resepsi pernikahan atau khitanan. Nah, jika siapa saja yang melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi dan bisa saja didenda oleh pemerintah. Karena di daerah saya, pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat edaran bahwasanya khitanan dan resepsi pernikahan
perkuliahan tidak bisa diadakan selama pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga yaitu pembatasan mengenai perdagangan, di mana jika ada yang berdagang tidak boleh terlalu malam atau biasanya jam 8 sudah bisa ditutup. Biasanya di tempat kami ada datang pengawas, baik itu dari pihak kepolisian maupun Satpol PP yang menjaga-jaga bahwasanya jika ada yang masih berjualan di atas jam 8 maka dia menyuruh untuk menutup atau dia peringatin dulu satu kali, misalnya besok kalau dia jualan lagi maka bisa dikenakan sanksi. Nah, mengenai masalah ibadah, di daerah saya belum merupakan zona merah pandemi COVID-19. Jadi jika ingin beribadah maka bisa ke masjid atau biasa bisa juga di rumah saja. Nah, itulah interaksi sosial yang terjadi di daerah saya dan sangat dibatasi dan dianjurkan untuk hadir. Selanjutnya soal nomor 3, pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan PBM yang harusnya di dalam kelas dengan tatap muka langsung menjadi pembelajaran online atau daring. Analisalah yang A. Kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. B. Teori ruang kelas, di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen, gaya kepemimpinan dosen, autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher-centered, dan learner-centered, melakukan pembelajaran secara online atau daring selama masa pandemi COVID-19 ini. A. Analisis kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Nah, mengenai kelas sebagai sistem sosial, tentu saja pada saat sekarang ini dengan dilakukannya kelas online atau daring tidak seefektif dengan kelas tatap muka, di mana interaksi yang terjadi secara online hanya sekedar melalui pesan teks atau dengan pesan suara, dan terkadang itu pun terhambat dengan jaringan. Nah, menurut saya, kelas online merupakan interaksi jarak jauh untuk keberlangsungan pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini, walaupun interaksi tersebut kurang efektif. Selanjutnya bagian B, teori ruang kelas, pendekatan interaksi mengenai perilaku dominatif dan integratif dosen pada saat sekarang ini, yaitu melihat perilaku dosen dalam menyampaikan pelajaran atau materi dari kelas online. Apakah dosen tersebut sebagai pemberi motivasi atau dosen sebagai sumber kebenaran. Gaya kepemimpinan dosen autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher-centered, dan learner-centered. Mengenai gaya kepemimpinan tersebut yaitu melihat apakah pertanggungjawaban dosen terhadap kelas online yang dipimpinnya. Jika iya, maka pada kelas online ini disebut gaya kepemimpinan demokratis yang memberi ruang bagi kreativitas, sosial budaya, solidar, dan saling menghargai dalam kelas tersebut. Nah, sekian video saya.